Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Ruli Agustin dengan nomor induk mahasiswa 18721500056 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang riba dalam Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Syariah. Pengertian riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun, dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Riba adalah bunga. Sederhananya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Sementara, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah lain dari riba adalah bunga utang, lintah darat, atau rente. Hukum dalam riba. Dalam surat Al-Imran ayat 130, hadis yang diriwayatkan Muslim dan hadis riwayat Ibnu Majah, hukum riba adalah haram, dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan persentase di muka. Hukum bunga menurut MUI dinyatakan memenuhi kriteria riba, yakni riba nasi'ah. Praktik pembungaan yang masuk kategori riba adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Beberapa dalil yang digunakan MUI dalam pengharaman bunga sebagai riba adalah Al-Quran. Jenis-jenis riba, yang pertama ada riba fadl, yang kedua ada riba yat, dan yang ketiga ada riba nasi'ah, dan yang terakhir ada riba qard. 1. Riba fadl. Pada riba fadl, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh fadl riba adalah menukar uang satu lembar pecahan Rp100.000 dengan uang pecahan Rp10.000 berjumlah 11 lembar alias nilainya Rp110.000 sehingga ada kelebihan Rp10.000. 2. Riba yat. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh yat riba adalah ketika seorang membeli mobil secara tunai dihargai sebesar 100 juta. Namun, saat seorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi Rp120 juta. 3. Riba nasi'ah. Dalam nasi'ah, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh nasi'ah riba adalah seorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Namun, karena harga emas naik di masa depan, sang teman harus membayar dengan nilai lebih tinggi. 4. Riba qard.
Pada jenis card, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh card riba adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta, kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun. Cara menghindari riba. Riba merupakan perbuatan yang harus dan wajib kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih untuk umat muslim. Berikut ini adalah beberapa yang bisa kamu lakukan untuk membantu dan mencegah perbuatan riba. A. Mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba. B. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161 menjelaskan mengenai riba, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang berupa siksaan amat pedih kepada orang-orang yang memakai hasil riba, sebab uang tersebut didapatkan dengan cara yang batil. C. Memindahkan tabungan kamu ke bank syariah yang tidak menghasilkan riba. D. Selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. E. Memindahkan tabungan ataupun kredit ke bank syariah yang sudah mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari riba, sebab dengan adanya peraturan yang berdasar pada syariat Islam, maka akan sedikit kemungkinan terjadinya riba. Bahaya dan dampak dari perbuatan riba. 1. Bersifat rakus. 2. Dosa riba lebih besar daripada dosa zina. 3. Perilaku riba adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor. 4. Disisa Allah di hari kiamat. Sekian penjelasan dari saya tentang materi riba dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.